Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Video ini adalah kelanjutan video sebelumnya nomor 10 ya, yang membahas tentang kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, dan kunci Inggris. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas jenis-jenis obeng ya. Obeng atau screwdriver merupakan alat wajib di industri otomotif, khususnya perbengkelan. Di perbengkelan ya sepeda motor, obeng ini digunakan untuk membuka bagian-bagian yang membuka skrup yang posisinya jauh dalam permukaan benda kerja. Misalkan ketika kita mau menyeting karburator ya, ataupun mau membuka cover bodinya, ataupun pekerjaan lain ya. Nah, ini wajib menggunakan obeng ya. Obeng ini bentuknya seperti gambar ini ya. Yang belum kenal silahkan diperhatikan ya. Obeng tentunya ada handle-nya ya, ada batangnya, dan tentu saja ada bagian yang berbentuk ujungnya ini yang ada bentuk dengan fitur tertentu ya. Jadi bisa dibuka untuk membuka bagian skrup yang min ya atau plus ya. Jadi ini gunanya untuk membuka skrup ya, skrup. Makanya kenapa disebut skrup? Nah, karena ini ada screw ya, screw. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Nah, ini yang pertama adalah obeng min ya. Yang obeng min atau slot screwdriver ya. Ini bentuk ujungnya ini pipih ya. Bentuk ujungnya pipih dan digunakan untuk membuka kepala skrup yang bentuknya min seperti ini. Ingat, dalam membuka skrup kita harus memilih obeng yang ukurannya tepat ya, ukurannya tepat. Jadi min ini tidak hanya seperti ini, ada yang kecil sekali ya, ada yang lumayan besar. Kalau ini sedang ya, ini sedang. Jadi kalian harus paham ya, harus paham obeng min harus dibuka dengan obeng min dengan ketentuan ukurannya yang sama ya, seperti itu. Baik, silahkan diperhatikan ya, dibaca pengertiannya ya. Jadi obeng min fungsinya untuk mengencangkan dan membuka skrup ya, yang bagian kepalanya min seperti ini. Berikutnya obeng plus ya, obeng plus atau orang-orang sering nyebutnya obeng kembang ya. Obeng kembang ini bahasa Inggrisnya Phillips screwdriver ya. Ya, fungsi obeng plus ini adalah untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup yang pada bagian kepalanya berbentuk tanda plus ya. Nah, seperti ini, tanda plus atau kembang ya. Obengnya seperti ini. Ini pun ukurannya juga macam-macam ya. Ukurannya juga macam-macam, tidak hanya satu jenis ya, tidak hanya satu jenis. Jadi diperhatikan ya, ketika kalian membuka, dilihat dulu bentuk skrupnya seperti apa, ukurannya seperti apa ya. Jadi kalian bisa memilih obeng yang tepat ya. Ada yang kecil sekali, bahkan ada yang sangat besar. Ini ukuran sedang. Jadi harus gunakan ukuran yang tepat. Selain itu, ketika kalian membuka, posisi harus lurus supaya bagian sini ya itu tidak mengalami pelumpuran ya. Artinya dia sudah tidak berbentuk plus seperti ini. Terlebih lagi untuk skrup yang bahannya kurang baik ya, bahannya kurang baik, dia mudah sekali lumpur ya. Jadi posisi plusnya ini akan bulat seperti itu ya, jadi susah lagi untuk membukanya. Baik,
di slide ini tolong dipahami ya, diulang-ulang seperti apa cara ya penggunaan ya, terutama dalam industri otomotif ya, harus pas. Lebih baik kalian praktek ya, kalian cari obeng, kalian paskan dengan skrup ya, cari. Berikutnya adalah obeng ketok ya, obeng ketok atau impact driver. Ini berguna untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan momen pengencangan yang besar ya, dengan momen pengencangan yang besar. Contohnya di blok-blok mesin ya, baut skrup-skrup yang ada di blok mesin seperti itu. Jadi ciri-cirinya bautnya itu terbuat dari bahan yang keras ya, mungkin terbuat dari stainless ya, atau baja ya. Terus cara penggunaannya harus menggunakan palu ya, palu. Jadi dia bisa untuk mengencangi, bisa juga untuk melepas. Ini ada di sini ada settingannya ya, untuk dia memutar ke kanan atau ke kiri. Dia ciri-cirinya dia mengejut ya, ketika dipukul dia putaran ke kanannya itu mengejut. Jadi untuk membuka skrup yang momennya kencang ya, momennya kencang atau mengencang, untuk membuka yang momennya kencang ya supaya bisa terbuka, atau mengunci ya, mengunci supaya dia pengunciannya kuat ya. Kalau ini nggak kencang nanti di dalam mesin bisa mengganggu ya, mengganggu mekanisme mesin. Ini juga ada di bagian skrup model seperti ini, dia model tirus ya. Ini ada juga di bagian reservoir rem itu ya. Nah itu kalau tidak bisa gunakan obeng ketok ya, tentunya yang ujungnya kecil ya, dipukul sedikit gitu baru bisa terbuka. Ini perhatikan juga ukuran-ukurannya ya, ada yang tajam, ada yang seperti ini, ada yang sedang ya, ada yang tidak tajam ujungnya, ada yang tajam dan ada yang tidak tajam. Ini juga ada penggunaan untuk min ya, tapi jarang sekali obeng seperti ini untuk momen pengencangan besar menggunakan obeng min. Baik, obeng ketok ya, kalian bisa mempelajarinya ya, cari di channel YouTube lain cara penggunaan obeng ketok, atau kalau ada di rumah kalian bisa mempraktekannya ya, putarannya ke kanan atau ke kiri. Syaratnya adalah ujung dari obeng dan bagian kepala skrup harus lurus ya, harus lurus seperti ini, tidak boleh mereng ya, biar tidak rusak bagian kepalanya. Berikutnya adalah obeng hex ya, obeng hex atau obeng segi 6 merupakan obeng yang pada bagian matanya berbentuk segi 6 atau heksagonal. Obeng ini merupakan obeng khusus ya, hanya skrup-skrup yang memiliki kepala segi 6 yang bisa dibuka ya. Ini seperti kunci L ya, seperti kunci L. Nah bentuknya seperti ini. Nah, ini ada ukurannya H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6 ya. Ini maksudnya adalah heksagonal 6 misalkan ukurannya. Nah ini sama dengan kunci L ya, sama dengan kunci L. Ini tidak begitu penting ya, kalian cukup memiliki kunci L, kalian sudah bisa membuka bagian yang seperti ini, terkecuali posisi bagian skrup yang kepalanya berbentuk heksagonal itu posisinya di dalam, makanya kalian membutuhkan yang seperti ini ya. Momen pengencangannya lebih kecil dibanding dengan kunci L ya, bedanya itu saja. Berikutnya obeng torch ya, obeng bintang segi 6. Ini obengnya ini berbentuk bintang ya. Ini biasanya digunakan untuk membuka skrup-skrup yang kepalanya bentuknya segi 6. Nah skrup-skrup segi bintang segi 6 seperti ini
itu biasanya ada di sistem pengereman ya, di sistem pengereman di sepeda motor. Tapi untuk produk-produk otomotif dari Eropa kebanyakan seperti ini. Kalau produk Jepang ya seperti Honda itu biasanya di pengereman. Bedanya baut bintang segi 6 itu seperti ini ya, diperhatikan baik-baik. Nah, bedanya seperti ini. Kalau ini heksagon ya, kalau ini ada bintangnya seperti ini. Tolong videonya diulang-ulang ya, dipelajari baik-baik ya. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu obeng plus, obeng min, obeng ketok ya, obeng heksagonal sama obeng tors ya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tolong diulang-ulang videonya ya, diamati, dicermati, cari sumber-sumber belajar lain ya, boleh dari internet, dari buku, ataupun dari channel YouTube yang lain, supaya bisa menambah perbendaharaan ya, atau menambah wawasan kalian di bidang otomotif. Dan yang paling penting, kalian harus mempraktekannya ya jika ada kunci-kunci atau alat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.